Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang kita rasakan, terlebih di bulan Ramadan ini. Terutama Allah melimpahkan kepada kita nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Kadang kita bertanya, kenapa harus selalu mengucap syukur bahwa kita berada dalam keadaan Islam dan iman, iman dan Islam? Itu antara lain karena tipis sekali perbedaan antara yang iman dan bukan iman. Kalaulah Allah tidak memberikan taufik dan hidayah kepada kita, niscaya kita tidak akan beriman dan tidak akan ada di tempat yang baik seperti ini. Oleh karena itu, ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu kita bersalawat, kita akan memperoleh syafaat dari Rasulullah kelak di kemudian hari di akhir hayat kita pada zaman saat di akhirat nanti. Karena itu janjinya, siapa yang banyak bersalawat maka akan diberikan syafaat. Bapak, Ibu, Pak Sofwan izin ini. Saya menggantikan Pak. Mestinya jadwalnya Pak Junaidi, Pak cukup. Jadi tapi karena Pak Junaidi itu Pak, sakit yang tidak bisa digantikan. Sakit gigi katanya. Waduh, gak enak banget sakit gigi ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan Pak Jun sehat dan bisa beraktivitas kembali. Saya nggak kelihatan jam Pak Didi, jam berapa Pak Didi? Lewat 33. Saya tanyakan karena gini Bu, kalau orang ceramah itu kalau udah sampai sini nih suka lupa ngerem. Pengen panjang aja gitu ya. Nah, oleh karena itu saya pakai berapa menit nih? 17 apa 17 menit nih? 7 menit atau 17 menit nih? Nggak lama lah pokoknya ya. Kalau terasa lama angkat tangan aja. Ya, Pak, cukup. Berhenti sampai di sini. Baik. Ada yang bertanya kepada saya begini, Pak, apa bedanya Al-Quran dan hadis? Kalau Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hadis, nah hadis ini ya, yaitu aqwalun wa af'alun au takrirun min Rasulillah. Kalau hadis itu adalah boleh jadi dia satu perkataan, perbuatan atau takrir, ketentuan dari Rasulullah, dalam hal ini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh hadis yang bentuknya perkataan, misalnya solu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nah, yang disampaikan kepada sahabat, sahabat pada tabi'in, tabi'in dan sampai sekarang. Jadi kita sholat ini sudah sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan seperti itu. Itu yang aqwalun. Af'alun. Af'alan itu contoh yang dikerjakan oleh Rasulullah. Yang ringan sajalah. Dalam Al-Quran, sholat dan wudhu itu global, detailnya dijelaskan oleh hadis, dicontohkan oleh Nabi. Begini loh cara wudhu ya. Saya suka lihat anak-anak itu kalau wudhu seru Bu. Saya suka mampir di situ tuh. Tak 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 gitu. Ya Bu ya. Dari mulut tuh.
gitu ya. Padahal kalau contoh dari Rasulullah kan, kalau saya ngamati itu anak-anak harus sampai gini nih ya. Kalau siku sampai sini gitu ya, gitu ya. Jidat, rambut ini ya. Itu dicontohkan oleh Rasulullah. Itu salah satu hadis dalam bentuk perbuatan. Jadi ada perkataan, perbuatan. Yang jarang kita dengar nih. Hadis yang berdasarkan takrir, yaitu ketentuan, kepastian dari Rasul. Contohnya begini. Suatu kali Rasulullah sedang lewat di gurun gitu, gurun pasir ya, di Mekah, Madinah kan gurun pasir. Ada sekelompok orang gitu kumpul-kumpul sedang bikin api unggun. Kayak pramuka api unggun ya, persami gitu ya, perkemahan Sabtu Minggu. Nah, ini sedang ada api unggun begitu mengepul. Rasulullah lihat, dia mampir sebentar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jawab, ada apa rupanya ini? Sedang ngapain ini? Kata Rasul. Kalau kayak bahasa kita nih, ini dapat kelinci, kata dia gitu. Dapat kelinci. Oh, kelinci. Sudah. Jadi sedang membakar. Saya anggaplah itu kelinci begitu. Sudah. Rasulullah tidak komen, diam saja. Kemudian Rasul melanjutkan perjalanannya. Sikap Rasulullah terhadap sahabat-sahabat yang sedang membuat, kalau ada kambing guling, ini kelinci guling nih ya, kelinci guling itu ada bumbu kecap ya, cabai rawit pakai limau, wah sedap. Nabi lewat terus. Nah, ketika Nabi tidak menegur, itu menyatakan bahwa kelinci itu halal dimakan. Itu salah satu hadis yang takrir gitu. Sebab kalau memang itu haram pasti Rasul menegur. Gitu ya. Nah, itu kalau yang tanya itu begitu, jadi Al-Qur'an itu firman Allah, sedangkan hadis itu boleh jadi bersumber dari perkataan, perbuatan ataupun takrir dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang ini banyak dikutip, banyak diceritakan oleh para penceramah, yaitu bahwa hadisnya dari Abu Hurairah, bahkan ada juga yang menyebut dari Ibnu Hibban. Ramadan itu awalnya adalah maghfirah. Ya. Rahmah, maghfirah dan itqum minannar. Jadi yang pertama kita akan memperoleh rahmah nih. Kita sudah masuk malam keberapa nih? Yang jelas sudah masuk paruh kedua. Ya, sudah masuk. Ibarat main bola nih, kita sudah lewat nih babak penyisihan ini. Semifinal. Alhamdulillah pesertanya masih banyak nih, ya. Allah berkahi kita, ya. Amin ya. Allah berkahi ini. Kan yang enak habis buka itu tiduran, Bu. Waduh, enak bener tuh ngeleker. Kayak orang mabuk kolak gitu ya. Tapi kita kemari berangkat semuanya. Nah, ini namanya kita memperoleh kasih sayang dari Allah. Nah, ingin saya ceritakan begini. Jadi yang disebut dengan awalnya itu rahmah, yang kedua maghfirah, yang ketiga itqum minanar. Jabarannya begini nih, jabarannya. Puasa yang ujungnya itu la'alakum tatakun, ya, yang akan membimbing kita, membina kita, melatih kita, membuat produk kita menjadi mutakin takwa, itu ada prosesnya. Salah satu di antara pendapat yang menyatakan bahwa proses itu adalah melalui satu tahapan pematangan fisik, yang kedua mental, yang ketiga spiritual. Yang fisik itu adanya di 10 hari pertama. Kalau kita sih orang tua, insya Allah sudah tidak lagi mengalami shock di bidang fisik, kita sudah biasalah melakukan puasa. Tapi bagi anak-anak Pak, bagi anak-anak atau sebagian yang sering sakit, ini terasa. 10 hari pertama itu penyesuaian fisik, merubah pola makan dari sarapan pagi, makan siang dan makan malam menjadi buka dan sahur atau dari sahur dan buka. Nah, perubahan ini
itu dibutuhkan sekurang-kurangnya memang 7 sampai 10 hari untuk penyesuaian itu. Kalau sudah 7 sampai 10 hari, enak lagi fisik kita. Enak sekali rasanya. Kalau Rasulullah menyebutkan sumu tasihu, berpuasalah engkau dan engkau akan sehat. Itu hadis ya, kaul ya, jadi ucapan. Dapat dibuktikan bahwa puasa itu membuat menjadi sehat. Kalau ada orang puasa kemudian tidak sehat atau sakit, berarti ada yang salah nih. Bukan puasanya. Boleh jadi dari sahurnya, boleh jadi dari bukanya, boleh jadi antara kejadian antara dari mulai buka ke sahur. Sahur. Pak, Bu, zaman sekarang mah sudah bagus orang sahur. Zaman-zaman kita kecil dulu, apalagi di kampung, sahur itu jam 2 ya, Bu? Jam 2. Jam 2 pagi sahur. Ya jam 5, jam 6 udah nyender kita, udah gak kuat apa-apa. Apalagi anak-anak ya, pulang subuhan lari-larian kemana-mana ya, haus luar biasa. Nah, boleh jadi selain kesalahan waktu, kesalahan jenis makanan. Kalau sahur itu kan ukurannya sebetulnya sih kalau orang-orang tua kayak kita sih sudah terukur lah ya. Nggak mungkin lah kita bak-bak sahur itu. Selain tidak bisa, memang kayaknya kan nafsu makan kurang ya kalau untuk sahur itu. Seenak-enaknya makan sahur gitu ya, rasanya nggak bakal banyak. Jadi kalau ada bapak ibu yang sahurnya bisa banyak, nafsu makannya bagus, itu hebat. Nah, boleh jadi tadi saya sebut kesalahannya adalah ketika sahur. Kesalahan di waktu dan kesalahan jenis makanan. Kemudian kesalahan yang kedua, rentang antara buka dan sahur. Saya ceritakan bukanya dulu. Saya sangat memaklumi kalau untuk anak-anak itu, ya. Itu ya. Akmal dan lain-lain tuh ya, kelihatan dari sini ya. Dafa ya. Kalau anak-anak mau buka itu ngumpulkan makanan jamak. Karena dia, waduh, namanya kalau mau buka ya Bu, ingat anak cucu di rumah lah ya. Apa aja dikumpulin dari duhur. Ada jambu klutuk. Semua dikumpulin, penuh semeja. Padahal pada waktunya buka, sedikit saja sudah kenyang. Nah di sini ada kesalahan berbuka, yaitu kita langsung dengan makanan yang besar. Perintah Rasul buka dengan kurma kalau di Arab itu bukan sesuatu yang tidak ada maknanya. Jadi dimulai dengan sesuatu yang manis dan jumlahnya tidak banyak. Jadi yang disebut makan kurma itu ganjil itu 3, 5. Jadi jangan 13 kebanyakan ya. Kebanyakan itu ya. Ya Bu ya, kalau kurma pun terukur. Kalau di kita, Ustadz, saya enggak kurma kalau saya tuh apa? Lontong Pak sama gorengan. Favorit ya. Favorit ini anak-anak terutama nih yang muda nih. Waduh, kalau belum ada lontong sama gorengan kayaknya enggak afdol buka itu. Tidak mengapa, asal tidak berlebihan sambalnya, tidak berlebihan lontongnya. Sedang-sedang saja. Buka secukupnya, sholat maghrib. Kalau yang tahan, nanti makannya setelah selesai taraweh. Itu baru mantep tuh, Pak Jom. Kalau Pak Jom sudah biasa, nggak usah dibilang ya. Jadi makannya itu setelah taraweh, enak sekali itu. Nah, kalau ini terjaga, maka sumu tasihu, puasalah dan kau akan memperoleh kesehatan. Saya kembali yang tadi, bahwa yang pertama itu adalah rahmah, kasih sayang. Nah, proses pembentukan fisik yang dibekali, dilatih selama 10 hari itu akan memperoleh kebaikan, kasih sayang Allah dalam bentuk kesehatan yang prima. Banyak pembuktian ya,
Banyak pembuktian yang menyatakan orang yang sakit mahnya luar biasa, tapi kalau ketemu Ramadan malah sembuh. Kalau ada orang Pak saya mahnya kambuh kalau puasa, ada yang perlu dipertanyakan itu. Sebab rumus aslinya puasa itu menjadi sehat. Nah, itu nanti akan masuk kepada bab 2. Apa penyebabnya? Jadi yang pertama, kasih sayang yang diberikan oleh Allah itu adalah bahwa kita insya Allah akan memperoleh kesehatan yang prima. Ahli lain menyebutkan bahwa yang disebut dengan rahmah di 10 hari pertama itu adalah janjinya Allah. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul, di surga nanti ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. Itu pintu khususon, VVIP. Hanya untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Jadi surganya yang memanggil kita itu. Yang termasuk orang-orang yang berpuasa, ini pintunya luas Bu, pintunya luas sekali, kalah pintu Senayan itu, masuk kita itu beramai-ramai. Nah ini menurut sebagian ahli menyebutkan kasih sayang ini bentuknya itu antara lain itu, selain kesehatan di dunia, juga janji Allah, yakni kita akan diberikan surga yang disebut dengan Ar-Rayyan. Itu 10 hari pertama. Yang kedua, tahapannya dalam setelah fisik tadi adalah mental. Orang-orang yang sehat, Pak Cukup apa Pak Cukup? Peribahasa itu mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. 10 hari dilatih menjadi badan kuat, mental pasti kuat. Tidak lagi terganggu dengan makanan-makanan. Tidak lagi terganggu dengan hal-hal yang membatalkan. Kuat semuanya. Nah, mental ini ya didukung oleh fisik yang kuat, mental yang kuat, Bu Permadi ya. Ini yang membuat kita kuat. Ya, subuh selalu hadir ya. Nah, ini yang seperti ini ya. Nah ini dilatih pada 10 hari kedua, yaitu memperkuat mental. Kalau saya kembali, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sih sudah terlatih. Saya ingin membicarakan dengan anak-anak dan remaja-remaja. Jadi anak-anak, para remaja jangan takut ya untuk berpuasa, takut sakit dan segala macam. Balik itu, rubah keadaan itu. Mental kita yang kuat insya Allah. Ini jaminannya. Belum nanti jaminan bahwa orang-orang yang berpuasa doanya terkabul. Nih anak-anak sekarang yang sedang menghadapi ujian dan segala macam, yakin laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan diberikan jaminan doa yang terkabul. Nilai akan baik, pelaksanaan ujian akan terasa dengan nikmat sekali. Itu bagian yang kedua, yaitu magfirah. Allah menyediakan ampunan bagi kita, dan itu harus kita raih. Tahapan yang ketiga, jadi fisik, mental, dan tiga adalah spiritual. Spiritual adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 hari terakhir ini kita itkum minanar. Orang yang badannya sehat, mentalnya mantap, maka hatinya akan bersih. Tidak ada iri hati, tidak ada dengki, tidak ada ria, tidak ada sombong. Maka orang-orang seperti ini jangankan di akhirat, di dunia juga nyaman hidupnya. Jadi itkum minanar itu terjauh dari api neraka itu kalau di akhirat. Di dunianya adalah kita menjadi orang yang aman, orang yang nyaman. Dengan tetangga baik, dengan siapapun baik, hidupnya nyaman, itkum minanar, jauh dari kesulitan. Jauh dari kesulitan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tidak lewat waktunya. Yang sedikit ini mudah-mudahan menjadi manfaat. Ya, tolong diingat, pertama adalah rahmah, kasih sayang dari Allah. Yang kedua ampunan dari Allah, yang kita dijauhkan dari api neraka. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.